kerajaan and shalom. Shalom. Sekarang kita beribadah dalam Study Hours New Dimension bersama Gereja Inti Al-Azim, Ansua Church, The Desire of All Nations USA. Sebelumnya kita doa dulu ya. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami diberikan suatu kesempatan karena kami hidup dalam time, supaya kami redemption opportunity, sehingga kami boleh menggunakan waktu yang ada ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menyatakan kebenaran dalam hidup kami Tuhan, sehingga hari-hari kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami boleh mengisi waktu kami sesuai dengan kehendak Bapa. Kami ingin menerima tentang kebenaran dari firman-Mu yang telah diwariskan daripada orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap yang hadir di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan secara live, secara Facebook live maupun yang akan ulangan melalui YouTube Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sudah hidup Mami? Sudah ya. Oke. Banyak orang mempertanyakan Tuhan. Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa hidup saya begini, mengapa kok saya mengalami suatu godaan, cobaan, dan sebagainya, mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Nah, seharusnya mereka mempertanyakan diri sendiri, betul? Memang pertanyaan itu wajar bagi mereka yang tidak mengerti tentang kebenaran, sehingga mempertanyakan kebenaran, padahal hidupnya marit dan masih terjerat dengan tipu daya si jahat. Nah, coba baca dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ya, saya bacakan dulu sambil yang lainnya siap-siap. Apa sudah ada? Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Ya. jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya apa? Kalau kita mengaku murid tapi tidak tinggal dalam firman, maka murid yang bagaimana yang ditanyakan? Dan dikatakan bahwa dan kita sebagai muridnya akan mengetahui tentang kebenaran. Amen. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Amin. Amin. Coba Marcel bisa baca nanti dalam TPT-nya. Terus ada juga Amplified 26 sama ininya NASB mungkin TPT. John 8, 31, 32. Jesus said to those Jews who believed in him, when you continue to embrace all that I teach, you prove that you are my true followers. For if you embrace the truth, it will release true freedom into your lives. Dikatakan, Jesus said to those Jews who believe in him, when you continue to embrace all that I teach you, prove that you are my true followers. Nah, jadi hanya true follower yang apa? Yang memegang tentang firman Tuhan. For if you embrace the truth, it will release true freedom into your life, into your life. Your life, ya. Okay, in the truth, in TPT itu ada keterangannya. Truth itu in Greek artinya reality. Jadi kita hidup yang reality itu adalah hidup dalam kebenaran, amin. Ya. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, berarti kita tidak hidup dalam tidak realitas. Karena hidup dalam realitas adalah hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itulah dan realitas. Reality dalam hidup kita. Bukan yang hanya sementara, tapi realitas hidup kita. Itu sebabnya kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. Amin. Amin. Nah, coba baca dalam NASB-nya, Sel. Tolong. So Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly my disciples.
and you will know the truth, and the truth will set you free. If you continue in my word, jadi firman Tuhan itu suatu apa, continuity, Ya. berkelanjutan. Tidak bisa kita mendengar firman Tuhan hanya separuh-separuh, atau Ya. mendengar firman Tuhan hanya setengah-setengah. Karena apa? Karena pada saat kita mendengar firman Tuhan setengah-setengah, maka akan mudah di deception, akan mudah diselewengkan, akan mudah disesatkan. Ya. Karena tanda daripada akhir zaman adalah penyesatan. Sebab itu kita harus continually ketika mendengar rumahnya Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak bisa disesatkan? Hanya ada di rumahnya Tuhan. Amin. Ya, di mana orangnya Tuhan yang memberitakan tentang firman Tuhan. Karena itu kita seperti halnya kita makan. Kalau kita makan, itu makan yang paling safe adalah di rumah, betul? Ya. Kalau kita belanja di luaran atau pergi ke restoran tertentu, memang enak mungkin, tetapi tidak terjamin tentang kesehatannya, kebersihannya, dan sebagainya. Amin. Nah, itu sebabnya kita supaya tidak terjadi penyesatan harus menemukan rumah. Yes. Katakan rumah. Rumah. Nah, di rumah itu ada orang yang Tuhan yang memberikan apa? Gembala yang memberikan knowledge, feeding, memberikan kita makan tentang knowledge dan understanding. Amin. Amin. Nah, dikatakan lagi bahwa the truth will set you free. Hanya kebenaranlah yang memberikan kita suatu kebebasan, suatu kemerdekaan. Really so free. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita tidak akan mengalami suatu freedom. Amin. Tidak akan mengalami suatu kebebasan, tidak akan mengalami suatu kemerdekaan dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka yang tidak benar itu akan mengikat kita. Ya. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. 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 Yang kita pilihannya yang mana? Coba dalam Amplified Classic-nya, Sel. John 8:31-32. So Jesus said to those Jews who had believed in him, "If you abide in my word, hold fast to my teachings, and live in accordance with them, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free." Yes. Dikatakan bahwa hold fast, tangkap langsung to my teaching and live in accordance with them. Nah, jadi kita tangkap seperti halnya memberikan perumpamaan, kita itu seperti penangkap bola. Kita harus menangkap firman Tuhan yang diberitakan dan kita harus tinggal di dalamnya. Amin. Yes. Maka itulah yang akan memberikan kita. Amin. Amin. Nah, kemerdekaan hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh suatu bangsa atau negara. Amin. Kehidupan yang merdeka adalah kehidupan yang dimerdekakan oleh firman dan kebenaran. Amin. Ya. Jika kita tidak merdeka, maka kita tidak bisa memanifestasikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, bebas untuk memilih kehendak Allah secara sukarela, punya voluntary freely. Yes. Jika kita tidak bisa hidup benar, berarti kita terikat oleh dosa. Ya. Seperti pada waktu Adam jatuh dalam dosa, sehingga ia harus tunduk pada si ular. Demikian juga bila kita masih bergumul untuk melakukan kehendak Tuhan atau kepentingan Tuhan, berarti kita masih belum merdeka. Ya. Masih di bawah kuasa si jahat. Melakukan hal-hal yang tidak akurat lebih mudah. Yesus merdeka, oleh karena itu bagi Yesus makalahnya apa? Adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Nah, kalau kita tidak merdeka, maka kita terikat oleh kuasa si jahat. Maka dengan demikian apa? Kita akan mudah ditipu. Karena diberitakan tentang yang menyerong. Sebenarnya apakah sulit untuk bisa hidup benar? Apakah sulit untuk hidup dalam kebenaran? Saya rasa tidak. Seperti saya katakan bahwa kita selama ini hanya aware tentang kehidupan yang jasmani saja. Itu sebabnya kita hidup dalam dunia yang masa lalu, bukan dunia yang akan datang. Seperti yang minggu lalu saya katakan. Kalau kita punya awareness hidup dunia yang akan datang,
maka kita akan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yes. Dikatakan bahwa kita adalah the new species. Dan Amen. kita adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan. Amen. Itu sebabnya kita harus menyadari dan dikatakan bahwa ini continuity. Kita harus mengalami proses dan mengalami proses pertumbuhan sehingga kita tidak cukup menjadi orang Kristen saja, orang menjadi agamawi, religius, tetapi menjadi benar-benar anak Tuhan, punya kerajaan. Dan bahkan kita adalah menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi eklesia. Amin. Nah, apa yang dimaksud dengan murid Tuhan? Nah, murid Tuhan adalah apa yang Yesus katakan ada dalam hidup kita. Freedom dari tertuduh, dari rasa khawatir, dari rasa takut dalam kehidupan ini. Nah, itu sebabnya saya kasih tema Living in Freedom seri saya pada hari ini. Nah, sekalipun masalah kita belum selesai, jika menunggu masalah kita selesai, maka akan terlambat. Amin. Kalau kita menunggu kekhawatiran kita selesai, maka akan terlambat. Kalau kita terus berfokus pada kebutuhan pokok, kebutuhan hidup, maka kita akan terlambat. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa jangan kamu khawatir tentang apa? Makan dan minum. Makan dan minum artinya apa? Hal yang mendasar sekali yang semua orang pasti mengalaminya. Hal yang mendasar, mungkin bagi orang kaya tidak pusing dengan makan dan minum, tetapi dia punya tetap kebutuhan dasar. Makan dan minum bukan cuma kegiatan untuk makan dan minum, tapi sebagai bukti, sebagai suatu perumpamaan tentang hal yang dasar. Setiap orang pasti mengalami kebutuhan. Apapun, orang kaya apapun, walaupun dia orang kaya uangnya banyak, tetap dia mengalami yang namanya kebutuhan. Kebutuhannya mungkin berbeda, tetapi kalau dia mengalami kebutuhan, maka dia akan mengalami suatu struggle dalam hidupnya untuk mencapai, untuk memenuhi kebutuhannya itu. Mungkin tidak berbentuk dalam keuangan, tetapi mungkin dalam kebutuhan hal lainnya. Nah, itu hanya bisa dapatkan di dalam Yesus. Amin. Amen. Nah, saya katakan jika menunggu masalah kita selesai, maka akan terlambat. Ya. Justru kita perlu freedom agar masalah kita selesai. Amin. Amen. Hidup kita yang harus berubah. Ya. Maka masalah akan Selesai. Bukan berarti kita mengignore atau menyampingkan tentang masalah atau fakta. Tapi jangan sampai kebenaran itu ditutupi oleh fakta atau Ya. tetapi biarlah kebenaran itu akan menutupi tentang fakta dan kenyataan. Sebab apa? Kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, tapi oleh apa? Iman. Iman. Amin. Yang tidak kelihatan. Sebab apa? Masalah akan datang silih berganti. Oleh sebab itu bukan masalah yang dirubah, tapi apa? Orangnya yang harus dirubah. Amen. Hidupnya yang dia harus dirubah. Amin. Melalui apa? Melalui firman. Ya. Dikatakan doa orang benar besar. Doa orang benar berdoa besar kuasanya. Nah, bukan doanya, tapi apa? Orangnya yang harus benar, yang hidup benar, yang dapat mengubah keadaan atau perubahan hidup saya lebih penting daripada perubahan masalah saya. Yes. Amin. Amin. Biasanya kita minta Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan segera, tapi kita tidak mau segera ketika diminta hidup kita berubah. Amin. Biasanya banyak alasannya. Nah, saya katakan gereja bukan bengkel. Gereja adalah parlemen Allah. Kita datang ke gereja untuk dijadikan gereja atau gereja. Jangan mencari perubahan keadaan, tapi perubahan hidup lebih utama. Amin. Bukan masalah kita yang berat, tapi hidup kita yang berat untuk berubah. Untuk berubah mudah untuk diucapkan, tapi perubahan itu sulit dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada voluntary freely. Tapi kalau kita melakukan voluntary freely, kita berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita. Engkau akan kubuat menjadi, kata firman Tuhan. Kalau kita mau memberikan hidup kita dirubahkan, maka tidak ada hal yang mustahil. Terikat dengan pornografi, tinggal kita lepaskan. Jauhkan. Ada video-video porno, matikan. Kalau perlu diblok, jangan sampai mendengarnya. Ada orang-orang ngomong porno, ngomong-ngomong yang curse, tutup kuping atau tinggalkan. Semudah seperti itu. Yang penting apa? Kita mau hidup dalam kebenaran. Mungkin orang berkata bahwa, wah kamu so suci, kamu so kudus. Yes, bukan soal so suci, tapi aku harus kudus, aku harus suci, aku harus hidup benar. Bukan so, tetapi harus hidup benar. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mulai dari sekarang hidup benar, maka kita akan terus
melenceng. Ya, Kita akan ya, terus serong. ya. Semua itu harus dimulai hari ini. Karena firman Yes. Tuhan, jika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, maka engkau harus melakukan firman Tuhan. Amin. Amen. Nah, ketika naik tanjakan, yang membuat masalah bukan tanjakannya. Amin. Tapi apa? Mesin hidup, mesinnya. Nah, mesin hidup rohani kita juga perlu di-upgrade, Ya, perlu naik level. ya, Jadi bukan masalahnya yang menjadi masalah, tapi kehidupan rohani kita yang perlu di-upgrade, di-update, serta naik level. Amin. amen. Sehingga bisa melewati segala macam tanjakan, segala macam persoalan yang hidup ini. Amin. Bukan doa puasa, bukan berarti saya tidak menyarankan untuk doa puasa. Tidak ada yang salah doa puasa, tetapi dengan doa puasa bukan untuk menyelesaikan atau merubah hidup kita, atau rajin gerejanya. Bukan. Bila tetap tidak mau berubah dan di-upgrade, maka tetap tidak akan bisa mengatasi Ya, masalah. Amin. ya, Banyak orang pergi gereja tetap masih mengalami masalah. Banyak orang doa puasa justru ada masalah. Nah, saya katakan bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah, kita harus mau dirubah hidup kita. yes, Pada saat kita dirubah, maka Ya. kita mempunyai suatu cara pandang surgawi, yes, maka kita yes. akan melihat masalah. Mungkin masalah sama dan bahkan mungkin lebih berat, tapi kita akan melihat dengan perspektif yang berbeda. Ya. Karena kita tahu tentang apa maksud Tuhan di dalam setiap itu masalah. Amin. Amen. Nah, jangan pusing dengan apa kata orang atau orang yang mencibir tentang keberhasilan mereka. Wah, saya tetap berhasil, tidak hidup dalam Tuhan, tidak pakai gereja-gereja, tidak pakai doa-doa. Silakan. Kata saya katakan bahwa itu adalah masa promosi daripada si jahat. Nanti ada masa promosinya habis. Nah, tinggal menikmati hasil-hasil daripada enyah langkau yang membuat kejahatan, dikatakan demikian. Nah, kita harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada kita. Ya, Agar apa? Agar kita menyelesaikannya. Nah, seringkali orang menyalahkan Tuhan. Seringkali orang menyalahkan Tuhan. Mengapa saya berbuat salah? Mengapa saya sudah rajin gereja? Mengapa saya sudah membaca Alkitab? Mengapa saya masih punya masalah? Mengapa keluarga saya berantakan dan sebagainya? Seringkali mengatakan demikian. Tetapi saya mau katakan, Tuhan selalu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. amen. Dan pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu itu semuanya baik. Katakan baik. Semuanya baik. Nah, coba baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ke 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saudara, 26 sampai 28. ya. Berfirmanlah Allah, Mhm. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya. Sudah. Sampai ayat berapa? 9 gitu. 29. 29 kelewatan. Ayat 28 saya bilang. Oke, nggak apa-apa. Bonus satu ayat. Bonus. Oke. Bonus, mau terima kan bonus? Ya kalau dengan bonus pasti terima. Firman Tuhan juga harus ada bonusnya. Amin. Amin. Nah, pada waktu pertama kali diciptakan, tidak ada masalah, betul? Ya. Dan tidak ada pergumulan. Justru segala sesuatu dikatakan sungguh amat baik keadaannya di Taman Eden. Nah, Eden itu artinya pleasure, kenikmatan, suatu pleasure ya, kenikmatan Pleasure. ya. Nah, sesungguhnya pada mulanya apa yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini keadaannya sungguh amat baik, katakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Tetapi setelah manusia mendengar suara si ular, maka Taman Eden atau pleasure itu pleasure ya, Sel? Iya, Pleasure menjadi Taman Eden, jadi pressure, pressure. iya, pleasure jadi pressure. Nah,
Dari Taman Eden pleasure menjadi Taman Eden pressure. Nah, itu sebabnya kita jangan hidup dalam pressure, Tekanan. tekanan Taman Eden. Kita hidup kembali ke Taman Eden. Amin. Yes. Pleasure. Nah, Hawa jatuh kepada tipu muslihat ular. Karena apa? Terjadi percakapan yang dilakukan berkali-kali. Ketika manusia jatuh, maka iblis mempunyai akses untuk masuk dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dikeluarkan dari Taman Eden, baik secara fisik maupun rohani. Ketika manusia jatuh, maka Eden yang rohani diangkat, sehingga walaupun keadaan Eden masih sama, karena sungai-sungai di sana masih ada, tapi dimensi Eden atau pleasure itu sudah tidak ada lagi. Ya. Sebenarnya ada dua sistem atau siklus yang selalu berlaku di muka bumi ini, yaitu apa? Sistem the world and system of God's kingdom, yang berlaku dan berjalan secara bersama di bumi ini, atau dikatakan the cycle of death and the cycle of life. Ya. Nah, cycle of death selalu penuh dengan tekanan, selalu penuh dengan pressure. Tapi the cycle of life itu life in freedom, living in freedom. Yes, amen. Nah, manusia harus memilih hidup di antara kedua sistem ini. Tidak bisa hidup di antara keduanya. Ya. Nggak bisa hidup di dalam Cycle of death. cycle of death and cycle of life. Mungkin ada satu ayat dimatakan bahwa kenakanlah berbaju jirakan kebenaran. Betul? Ingat di dalam perlengkapan rohani ada berbaju jirakan kebenaran. Ingat, berbaju jirakan itu bukannya seperti baju tentara yang bisa dilepas kalau malam dilepas, bukan lepas pasang. Kalau kita ke gereja harus pakai baju kebenaran seperti orang suci. Kalau kita lepas dari gereja atau dari mimbar, maka seperti orang biasa. Tidak bisa. Berbaju jirakan kebenaran itu harus dikenakan senantiasa, bukannya lepas, bukannya copot pasang. Bukannya copot pasang, betul ya? Bukannya copot pasang, tapi harus tetap dikenakan. Dimanapun kita berada, entah di tempat domain kita kerja, entah di sekolah, entah dimanapun kita, tetap harus menggunakan kebenaran, berbaju kebenaran. Ingat, saya katakan kekristenan itu bukannya panggung. Kekristenan itu adalah suatu kekristenan, artinya mengikuti Kristus, menjadi disciple of Christ. Sebab apa? Sebab pada saat kita disciple of Christ, kita harus mengaku bahwa lahir baru, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja, dan bahkan mau memberi dirinya untuk menjadi disciple, untuk dibentuk. Sebabnya kita akan mewarisi tentang DNA roh, DNA Kristus. Itu sebabnya kita katakan bahwa hendaklah engkau serupa seperti Kristus. Apa yang menjadi serupa dengan Kristus? Yaitu melalui DNA. Tidak ada sekonyong-konyong seseorang bisa menjadi seperti seseorang. Saya mungkin bisa saja ingin seperti Jokowi di Indonesia, atau seperti siapapun. Tapi saya mungkin akan sama bisa mencapai, tetapi DNA-nya akan menjadi berbeda. Karena apa? Karena tidak punya DNA, tidak punya warisan yang diwarisi. Nah, sebabnya kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus tanpa menyadari bahwa kita adalah punya DNA Kristus ketika kita lahir baru. Amin. Amen. Sebabnya kita harus menyadari bahwa ada roh Kristus dalam kita. Jadi bukan ajaran sesat, tetapi ini adalah ajaran yang doktrin daripada kerasulan, dari apostolik rasul. Paulus sendiri mengatakan bahwa jikalau engkau tidak punya roh Kristus, maka engkau bukan milik Allah. Di dalam Roma, dalam Roma 8 dikatakan bahwa jikalau engkau tidak memiliki Kristus, roh Kristus, maka engkau bukannya milik Allah. Amin. Nah, saya katakan selama setan belum dihukum, maka siklus di muka bumi tetap akan ada. Dua siklus yang bekerja. Antikris itu bukan bicara soal vaksin. Antikris bukan bicara soal 66, bukan. Antikris bukan menunjukkan tentang tanda-tanda sesuatu, bukan. Tetapi antikris adalah apa? Adalah sebagai suatu gerakan daripada si iblis yang memakai tubuh seseorang manusia, karena dia tidak bisa bekerja secara powerful tanpa memakai tubuh. Sama seperti halnya Kristus, seperti halnya Yesus. Bapa menyediakan tubuh bagi Yesus supaya apa? Supaya lebih powerful untuk menyatakan tentang menginkarnasi dirinya,
Tuhan yang menjadi serupa dengan manusia, serupa dengan manusia, maka tidak ada lagi suatu pertentangan bahwa oh dia Tuhan. No, tetapi dia menjadi manusia dan dia mengalami semua kehidupan proses yang sama dengan kita. Dan dia, puji Tuhan, dia tidak lahir dari seorang raja, tidak lahir di kehidupan kerajaan, tetapi dia lahir di kandang yang hina, di palungan. Itu sebabnya dia menjangkau semua orang. Dan dia mengalami pencobaan, dia mengalami suatu penderitaan, dan dia mengalami sakit dan lapar seperti manusia. Tapi tidak ada satu hal pun yang menentang kehidupan dia bahwa dia adalah Tuhan. No, dia Tuhan yang menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, maka dia mengosongkan dirinya. Dia bukan meninggalkan ketuhanannya, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia sehingga dia menderita seperti kita, dan dia mengalami pencobaan, tetapi dia tidak berbuat dosa. Amen. Itu bedanya. Yes. Nah, walaupun sejak Nuh manusia difilter untuk menjadi orang pilihan, tapi kuasa si jahat masih berkuasa. Nah, saya katakan antikris itu dia memakai tubuh, mencari tubuh seseorang untuk dipakainya, untuk dia mengeksekusi di bumi ini. Nah, bagaimana untuk bisa dia berkuasa di bumi ketika ada orang-orangnya Tuhan yang mengeluarkan si jahat daripada heavenly places, sehingga dia tidak punya tempat di heavenly places, sehingga dia harus berkuasa di bumi. Nah, pada saat itulah dia mencari orangnya. Itulah tentang antikris, dan itulah tentang si ular tua. Tetapi jangan takut, ketika memasuki Wahyu 13, dia harus memasuki Wahyu 12. Itu tentang nasib daripada gereja, tentang nasib daripada kita orang percaya, tentang nasib daripada anak-anak yang pewaris kerajaan surga. Yaitu apa? Yaitu sebagai gereja, sebagai wanita yang mengandung, yang melahirkan seorang anak laki-laki dewasa. Ingat, itu kalau dicek bukannya bayi, tetapi hios, anak laki-laki dewasa yang akan dilarikan ke tahta. Amin. Nah, sebabnya kita tidak perlu takut dengan antikris, dan tidak perlu ditakut-takuti oleh pendeta atau suatu khotbah yang tentang antikris sehingga kita takut. Justru Wahyu adalah tentang Wahyu Kristus, Wahyu Yesus, yang Wahyu membawa kemenangan, tentang nasib daripada anak-anak pewaris tahta kerajaan. Dan kita tahu bahwa nasib daripada si jahat adalah masuk dalam penghukuman. Amin. Nah, sejak dari itu sebabnya dimulai lagi dengan keturunan Ham hingga dalam Perjanjian 11. Keturunan Nimrod, mereka mempunyai understanding untuk membangun menara Babel. Nah, kembali sistem si ular masuk, ingin membangun sesuatu yang mencapai ke langit. Dia terus mencari orang-orangnya, dia terus mencari, tapi jangan lupa Tuhan juga mencari orang-orangnya. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi eklesia. Amin. Bersiaplah. Saatnya sekarang kita harus double portions. Papa Jonathan bilang bahwa kita harus double portion. Harus lagi. Kalau kita dulu membaca Alkitab cuma separuh-separuh, sekarang harus penuh. Kita dulu mendengar firman dari rumahnya Tuhan cuma 1 session, sekarang harus 2 session. Harus ikuti semua setiap firman yang dilepaskan daripada rumah Tuhan. Jangan sampai miss. Jangan sampai kita lewat, sebab pada saat kita lewat, karena itu firman akan berkesinambungan semua. Mungkin kita tidak mengerti, tapi pada saat tidak mengerti, cuma katakan yes dan amin, maka akan dibukakan, dan itu bisa alami. Saya tidak mengerti, cuma katakan yes dan amin. Sebab pada saat kita menangkap firman yes dan amin, maka itu akan masuk dan tinggal menjadi benih yang kuat di dalam hidup kita. Jangan taruh dalam pikiran atau dalam jiwa kita, karena pada saat kita menaruh dalam jiwa pikiran, dalam argumentasi, dalam spekulasi dan sebagainya, maka akan terjadi pertentangan konflik yang justru akan melemahkan kita. Sebab kita harus terima yes dan amin dalam roh, maka firman itu akan berbuah. Tinggal di tanah yang baik. Amin. Nah, si ular sejak dari Babel itu sudah berubah. Dia menjadi apa? Membangun sistem. Sehingga apa? Sehingga menggerakkan finansi iblis untuk bisa mendirikan menara menjulang ke langit, untuk seperti Tuhan. Nah, pada waktu manusia berontak akan kehendak Tuhan, maka ia menyerahkan hidup dalam siklus dan sistem si iblis. Itu apa? Siklus kematian. Tapi melalui Abraham, orangnya Tuhan, Tuhan membangun sistem kehidupan.
yaitu siklus kerajaan surga. Sehingga apa? Sehingga melalui keturunan Abraham akan lahir keturunan orang benar hingga Adam terakhir, manusia kedua, yaitu Yesus. Amin. Amen. Nah, coba baca dalam Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3, Mam. Atau saya baca dulu. Murid-muridnya bertanya padanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Pada mulanya Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Amin. Amen. Bukan salah siapa, tapi memang ada dua sistem, yaitu sistem dunia atau sistem kerajaan surga. Yesus tidak peduli siapa yang salah, Ya. karena dia tahu ada dua sistem yang bekerja. Dan Yesus tidak mempermasalahkan keadaan. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita, Ya. tapi Tuhan memberikan mulai kita hidup hari ini. Yes. Apa yang kita lebih utamakan dalam hidup kita, sehingga apa yang kita capai, itulah yang akan kita dapat. Amen. Apa yang kita jalani, itulah yang akan kita dapat. Pada saat kita menjalani kehidupan tentang siklus kehidupan, maka freedom akan kita alami. Amen. Sistem kerajaan surga akan kita alami. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Jangan salahkan keadaan atau sekeliling kita. Amin. Ya. Coba baca dalam Khotbah 3 ayat 1 sampai 10. Khotbah 3 ayat 1 10. Ini adalah kehidupan, atau nggak usah baca panjang lah itu, tentang ada waktunya apa menangis, ada waktunya tertawa dan sebagainya. Saya bilang Khotbah 3 1 sampai 10 adalah orang yang hidup di bawah siklus kematian, Roda kehidupan. dalam roda kehidupan. Bilang roda kehidupan. Ya. Nah, dalam hal ini Tuhan tidak bisa dipersalahkan. Tetapi dalam Khotbah 3 ayat 11 dikatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami Ya. pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini adalah siklus kehidupan. Ini adalah orang yang hidup di bawah siklus kehidupan. Ya. Amin. Nah, siklus kematian atau sistem dunia atau sistem setan itu kita bisa baca dalam Efesus 6 ayat 12. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Ya. tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Cycle of death akan dialami oleh manusia yang apa? Yang satu, yang hidupnya masih memiliki sifat dosa atau sin nature. Sifat setan masih menjadi sifat manusia. Dalam Roma 5:12 mungkin Mam bisa baca Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, dosa itu berarti hilang kemuliaan Allah. Ya. Sehingga apa? Hidupnya turun naik. Orang yang masih hidup dalam dosa, dalam sin nature, saya katakan orang Kristen belum tentu lahir baru. Ya. Apa artinya lahir baru? Meninggalkan kehidupan Ya. ilahiannya. Yes. Tapi kalau orang yang lahir baru saat ini, dia disebut Kristen. Jadi jangan bangga dengan orang Kristen. Kalau tidak lahir baru atau hidup dalam kehidupan yang baru sebagai spesies, the new species. Jangankan menjadi Kristen, menjadi pendeta pun, kalau hidup masih dalam dosa, masih memikirkan hal-hal duniawi, maka itu tidak layak hadapan Tuhan. Amin. Memang kita punya kebutuhan, tidak salah kita punya kebutuhan karena kita masih hidup, tapi bukan itu yang utama. Ya. Amin. Sama halnya, kita jangan sampai percaya Yesus, sungguh-sungguh pada Yesus, supaya apa? Supaya kita tidak menerima kutuk. Salah. Kita hidup benar, kita hidup kudus, bukan cuma untuk hidup supaya tidak mengalami kutuk, bukan. Tapi kita hidup benar, hidup kudus supaya kita bisa memerintah. Katakan memerintah. Memerintah. Hidup bukan cuma hidup masuk surga,
mati masuk surga, bukan, tetapi Ya. kita hidup memerintah Yes. dan memperoleh reward dari Tuhan. Amin. Amin. Itu tujuan hidup kita, percaya pada Yesus dan sungguh-sungguh hidup benar, bukan cuma hanya hidup di bawah kutuk, hidup nanti masuk neraka dan sebagainya. Itu adalah pengenalan dasar sekali, the elementary doctrine, Elementary teaching. elementary teaching ya, elementary teaching. Nah, yang pertama tadi masih hidup dalam sin nature, dalam kehidupan dosa. Yang kedua apa? Hidup di bawah kendali atau kontrol si jahat. Itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, karena bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Orang yang masih mempunyai signature hidup di bawah kuasa si jahat. Iya, iya. Dia tetap masih apa? Masih suka hidup dalam dosa, Kedagingan. kedagingan. Nah, kedagingan di mana? Baca dalam Galatia 5 ayat berapa? 19 sampai 21. Kalau tidak ada, maka ada dan sebagainya termasuk dalamnya. Amin. Kita harus lepas daripada itu. Iya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya melayani Tuhan tapi masih hidup dalam kedagingan. Tidak layak. Saudara-saudari, saya memberikan contoh seperti demikian. Walaupun ada bekas sendok pup, entah itu anjing, entah itu pet kita atau apapun, pakai sendokan pup buat nyendok pup, walaupun dicuci, kata saudara saya, walaupun dicuci pakai obat sebotol, apa kita mau memakai itu alat untuk kita makan atau kita minum? Nope. Tidak mungkin. Begitu dalam hidup kita, apalagi terhadap Tuhan. Tuhan mau hidup kita suci. Amin. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi besokannya atau di tempat kerja kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, atau dalam kehidupan kita melakukan hal yang tidak baik, kedagingan kita. Itu sama sepertinya kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan tangan yang kotor, dengan peralatan yang kotor. Itu suatu penjijikan bagi Tuhan. Sebetulnya kita harus menghadap Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Menghadap Tuhan itu bukannya ke gereja, bukannya seminggu sekali. Menghadap Tuhan itu setiap saat. Yes. Karena kita face to face kepada Tuhan, bukan nanti, tapi saat ini kita bisa face to Amin. face kepada Tuhan. Yes. Kita mengalami Tuhan di bumi ini. Ya. Amin. Mengalami kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Itu sebabnya pada saat kita mengalami itu akan mengalami freedom. Yes. Amin. Amin. Nah, yang kedua, dia masih ada di bawah kuasa si jahat. Yang ketiga apa? Orang-orang yang mengalami dalam siklus kematian itu karena dipaksa hidup mengikuti pola dunia atau Babel atau hierarki setan. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 2, coba baca. Dalam Inggrisnya nanti sel. Efesus 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita masih hidup di dalamnya. Itu mengikuti jalan dunia ini dengan cara dunia, dengan pola dunia, dengan ketakutan dunia. Dan secara tidak langsung kita mentaati penguasa kerajaan di angkasa. Ingat, penguasa kerajaan di angkasa, Heavenly Places, adalah si jahat. Itu apa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Cari pengikut. Karena dia mencari pengikut dalam NASB-nya sel. Coba siapkan Efesians 2 verse 2. Dia mencari orang. Dia tidak cukup membawa sepertiga daripada malaikat, tapi dia mencari orang di bumi ini. Di antara cari-cari sampai dia menemukan satu orang yang akan menjadi pemimpin antikris. Lucifer. Yaitu yang dipakai oleh Lucifer untuk berkuasa di bumi ini. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin. Karena apa? Karena bumi ini, kalau kita dalam kehidupan dunia, dalam kerajaan dunia, maka akan digoncangkan. Yes. Apapun akan mudah digoncangkan. Kalau Ya. kita hidup masih berdasarkan atau mendasari hidup kita dengan apa yang gampang digoncangkan, maka kita tidak akan mengalami kerajaan Allah.
Karena kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Amin. Kalau kita mengandalkan keuangan kita, keuangan bisa digoncangkan. Kalau kita mengandalkan tentang sosial media akan digoncangkan. Kalau kita mengandalkan tentang YouTube, bukannya saya cemburu atau sirik dengan YouTuber, bukan, karena saya dulu juga bercita-cita untuk jadi YouTuber. Tapi ketika saya mengandalkan tentang kebenaran ini, kalau kita hidup dari YouTuber, ya sebagai YouTuber, hati-hati. Kemarin 6 jam terjadi hacker oleh anak yang 13 tahun. Dihack 6 jam, maka semua Facebook, Instagram, WA menjadi shutdown. Kebingungan. Orang biasanya mengandalkan tentang sosial media terganggu, nggak tahu tentang status, nggak bisa posting status lagi dan sebagainya. Nah, hati-hati, kita mendasari hidup kita dengan yang dunia ini atau yang shaken atau unshaken. Kalau kita mendasari unshaken, maka kita tidak akan tergoncangkan. Apa unshaken itu? Kerajaan Allah. Apa? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah Dan yang tidak kebenarannya. tergoncangkan, kebenarannya. Itulah yang kita tergoncangkan. Yes. Coba Efesius 2 ayat 2 NSB-nya sel. In which you previously walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Wow. The prince of darkness, the prince of the power of the air, of the spirit that is now walking in the sons of disobedience. Nah, kalau kita menjadi anak-anak yang tidak taat, maka kita menjadi di bawah kuasa daripada the prince of the power of the air. Kita akan berada di bawah kuasa si jahat. Selanjutnya orang yang suka melawan. TPT bagus. TPT-nya apa bilangnya, Mam? Ada nggak TPT? Coba TPT-nya apa? TPT-nya sel. Efesius 2 ayat 2-nya. It wasn't that long ago that you lived in the religion, customs, and values of this world, obeying the dark ruler of the earthly realm who fills the atmosphere with his authority and works diligently in the hearts of those who are disobedient to the truth of God. Wow. Religion, custom. Hanya berbaju jirakan tentang religius. Melakukan kebiasaan-kebiasaan religius. Ya. Beribadah hanya untuk menunaikan ibadah. Beribadah hanya untuk menunaikan kewajiban. Tadi TPT apa, Mam? Artinya? That he works diligently in the hearts of those who are disobedient to the truth of God. He works diligently, berarti iblis saja bekerja secara diligent. Mencari hati-hati orang yang disobedient. Mencari orang-orang yang disobedience. Wow. Kalau kita disobedience berarti kita sudah berada di perangkapnya daripada si iblis. Amin. Wow. Nah, the cause of the world itu suatu konsep di dunia. Hati-hati kalau orang yang suka melawan. Hati-hati orang yang suka menentang firman. Hati-hati orang yang suka tidak dengar-dengaran, maka dia sudah ada dalam jeratnya si iblis. Nah, itu masuk dalam konsep dunia. Dipaksa hidup mengikuti pola untuk tidak tunduk pada Tuhan. Atau menggantikan firman dengan organisasi atau hierarki. Dengan menggantikan firman dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas-aktivitas. Tidak salah aktivitas, tapi jangan sampai aktivitas itu menjadi suatu berhala atau menjadi suatu sistem dalam sistem kerajaan si jahat. Amin. Tapi biarlah kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Kalau tidak Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak menyuruh, jangan melakukan sesuatu. Walaupun kita melakukan hal-hal yang spektakuler sekalipun. Ingat dalam Matius 7, orang yang mengusir setan demi namaku, orang menyembuhkan demi namaku, tapi dikatakan bahwa hanyalah engkau membuat kejahatan karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Hati-hati. Saya mau katakan bahwa bukan kesetanan, setan itu punya hierarki. Amin. Hierarkinya apa? Satu, itu yang paling tinggi adalah dosa atau sin. Karena apa? Karena setan pun tidak bisa lepas dari dosa. Setan tidak bisa lepas untuk hidup dalam terang, hidupnya dalam kegelapan. Dia tidak punya freedom. Dia
tumbuk, dia obek pada dosa, sin. Iya. Dia tidak ada satupun dalam hidupnya tentang kebenaran. Hanya hidupnya penuh dengan dosa. Iya, iya. Cuma kegelapan. Wah. Amin. Nah, yang kedua adalah apa? Hierarki daripada setannya. Itu Lucifer, itu setan sendiri. Dan yang ketiga adalah word and the spiritual forces atau filsafat, kepercayaan, keyakinan, hal-hal rohani, pendidikan atau aktivitas dunia. Dan yang keempat apa? The power of the air, yang menguasai bangsa-bangsa. Jika hidup kita suka stres, ngamuk, menggerutu, khawatir, berarti kita masih hidup dalam sistem dunia, siklus kematian. Cemberut, apakah itu termasuk dalam sistem dunia? Yes. Yes. Karena Dan sebagainya. karena itu bagiannya. Karena cemberut, marah, bukan berarti marah itu salah. Jengkel. Nah, saya jengkel, cemberut itu adalah bagian dari siklus pada kematian. Karena apa? Karena orang yang dalam Tuhan itu hidup dalam kebenaran apa? Peace. Righteousness, joyful and peace in the Holy Spirit. Amin. Amin. In the Holy Spirit. Bukan Yeah. berarti kita tidak boleh marah. Boleh marah. Kalau sesuatu yang salah, boleh dimarah. Karena apa? Tuhan sendiri mengajar, mendisiplin orang yang dikasihi. Amin. Anak yang dikasihi. Amin. Yes. Nah, kekayaan, jabatan, pencapaian, pekerjaan, kepintaran, dan semua kehebatan yang dimiliki manusia tidak bisa mengeluarkan manusia dari siklus kematian. Bukan karena dia pintar, dia bisa lepas dari siklus kematian. Bukan karena dia punya jabatan yang tinggi, dia tidak lepas. Justru hati-hati, mereka akan mudah dipakai untuk dalam siklus kematian ini. Ya, jadi sekarang masuk dalam siklus kehidupan. Apa itu siklus kehidupan? Yaitu dimulai ketika kita mempercayai Yesus dan mau keluar dari siklus kematian. Yes. Hanya ada satu cara, yaitu temukan siklus kehidupan yang freedom dari stres, yaitu dan ketakutan serta khawatir akan kehidupan. Kehidupan yang disediakan Allah. Amin. Yaitu apa? Siklus kehidupan yang dimiliki, yaitu apa? Satu, katakan satu, miliki DNA atau Spirit of Christ. Yes. Mempunyai Christ nature. Yes. Kita dari sin nature di renew, Reborn. dari carnal mind berubah jadi renew mind. Dari renew mind spirit mind menjadi Spirit of Christ. Christ of mind. Christ apa? Christ of mind. Mind of Christ, sorry. Mind of Christ. Christ of mind. Mind of Christ. Mind of Christ. Jangan never mind. Kalau never mind itu berarti cuek ya. Never mind gitu. Jangan never mind, tapi punya Christ mind of Christ. Mind of Christ. Yes, itu goalnya. Dari apa? Carnal mind mengalami renew mind sehingga punya spiritual mind dan mempunyai Mind of Christ. Mind of Christ. Jangan punya carnal mind terus never mind, akhirnya main-main lah. Hidupnya main-main. Dalam dosa naik turun kehidupannya, siklusnya. Amin. Nah, kita tidak hidup dalam daging. Katakan tidak hidup dalam daging. Nggak hidup dalam daging. Melainkan dalam roh. Dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, nah, dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, dia bukan milik Kristus. Tidak cukup mengetahui punya roh Kristus, tapi apa? Juga harus mendewasakan roh Kristus. Kita tidak cukup untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja, tapi kita punya awareness bahwa ada roh Kristus dalam kita dan mendewasakan roh kita. Sehingga apa? Kita mau diproses mendengar apa? Dari firman dan roh yang dilepaskan oleh dari rumah Tuhan melalui orangnya Tuhan. Melalui Bapa rohani. Amin. Yang kedua apa? Harus terhubung atau menemukan rumah Allah. Harus menemukan church unusual yang membawa ke Sion. Saya kemarin teks apa? Unusual life tidak bisa terjadi dengan usual life. Kehidupan yang unusual tidak mungkin terjadi dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Unusual life harus menemukan apa? Church unusual. Harus menemukan church unusual.
saya katakan church unusual ini bukannya sinode atau gereja, bukan. Tapi gereja yang mendewasakan tentang manusia roh kita. Itu namanya church unusual. Yang mempersiapkan kita, roh kita menjadi eklesia. Bukan saatnya lagi menjadi gereja-gerejaan atau main gereja-gerejaan. Tapi menjadi church unusual. Itu mendewasakan manusia roh kita. Bukan saja menyadari bahwa kita adalah manusia roh, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita adalah roh, mempunyai manusia roh yang harus didewasakan. Melalui apa? Church unusual. Stop berhenti mendengar apa? Gereja-gerejaan. Stop berhenti untuk melakukan, menunaikan ibadah. Gereja-gerejaan. Di gereja hanya menunaikan ibadah, hanya setor muka. Kalau nggak gereja kayaknya nggak serk kalau hari Minggu gereja. Stop, berhenti. Tapi kita memang betul mengalami tentang church unusual ini. Amin. Yang membawa apa? Kita ke Sion. Sion ini banyak tempat, bukannya di sana, tapi satu dimensi Sion. Amin. Coba baca dalam Yesaya 3 ayat 2 sampai 3. Yesaya 3 ayat 2 sampai 3. Yesaya 3:23. Ayat 2 sampai 3. Oh, Yesaya 3:23. 2 sampai 3. Pahlawan dan orang perang itu Yesaya 3 ayat 2 sampai 3. Yesaya 3 ayat akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Yesaya 3 ayat 2. Ayat 2. Itu dia. Apa? Pahlawan dan orang perang. Terus? Coba yang itu bukan Yesaya 3 bukan ini. Bukan berarti. Bukan. Kamu mau bilang apa? Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ada gak? Nggak ada. Yang mari kita naik ke gunung Tuhan. Coba bisa bantu cari. Well. Gunung Tuhan. Yesaya 2 ayat 3. Oh, Yesaya 2. Iya, Yesaya 2 ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Dari Sion akan keluar pengajaran. Amin. Kita harus naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa? Supaya ada pengajaran tentang jalan-jalan Tuhan. Supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Ada knowledge and understanding. Amin. Tentang firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, yang ketiga apa? Hidup untuk tujuan Tuhan. Hidup untuk tujuan Tuhan. The purpose of apa? The purpose of God. Mengikuti pola Tuhan. Hidup di bawah standar dan nilai kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Matius 6 ayat 33. Satu ayat yang tidak asing lagi. 6:33. Iya. Tadi Yesaya 2 ayat 3 yang namanya. Iya. Tadi Yesaya 2 itu. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Saya harus ganti. Ya. Tetapi carilah dahulu pelajaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Bila kita mengetahui tujuan, maka akan mudah diobang-ambingkan. Untuk menemukan tujuan Tuhan, harus menemukan rumah Tuhan. Bekerja tidak sekedar cari duit, tapi harus tahu tujuan Tuhan. Jangan mau jadi budak uang. Bekerja hanya bekerja.
Dan puji Tuhan melalui aliansi ini saya tahu tentang tujuan saya hidup, the purpose of God. Ya. Saya mencari uang, saya bekerja bukan menghambakan diri saya untuk uang, tapi saya menjadikan uang menjadi hamba saya. Ya. Sehingga saya tahu tentang tujuan hidup saya dan tujuan saya mencari uang. Itu apa? Untuk the purpose of God. Amin. So itu jangan bekerja untuk cari, hanya sekedar cari duit. Apalagi yang tinggal di Amerika, saya katakan kita harus bisa menikmati hidup. Harus minta satu karunia untuk menikmati. Ya. Amin. Mhm. Kita harus tahu tentang tujuan Tuhan. Who are and what are you doing here? Itu saya dapat dari satu orang bilang, who we are and what are we doing here. Kita harus tahu siapa kita dan Ngapain kita? Dan ngapain kita ada di Ngapain sini. kita di sini? Ngapain kita di sini? Ngapain? Kenapa Tuhan kasih kita hidup? Nah, kenapa kita masih hidup sampai saat ini? Karena masih ada tujuan Yes. yang belum selesai. Yes, destiny. Kalau kita sudah awarahum, sudah meninggal seperti saudara-saudara saya, berarti dia sudah selesai. Dan jangan sampai kita tidak selesai sampai garis akhir. Tapi biar kita yang hidup ini bisa mengetahui bahwa saya sudah sampai garis akhir. Ya. Kalau orang lain mengatakan mungkin sudah wajar, mungkin untuk menyerahkan hati daripada keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita yang mengatakan bahwa saya sudah sampai garis akhir, waktunya saya beristirahat. Waktunya saya mempersiapkan untuk mengalami kerajaan surga di surga nanti. Amin. Amin. Nah, so itu dalam Matius 6 ayat 19-20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi engat dan karat merusakkannya. Ya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga engat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi temukan harta di surga. Apa itu harta di surga? Yaitu harta tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Yes. Tentang firman Allah. Yes. Di hari perumpamaan, seorang menemukan tentang harta karun. Dia melepaskan, dia menjual semuanya untuk Ya. mendapatkan sesuatu itu. Ya. Itu sebabnya pada saat kita menerima tentang kebenaran firman, knowledge and understanding, firman yang di-reveal, firman yang disingkapkan, itu adalah harta karun. Amin. Yes. Supaya kita menangkapnya. Yes. Terus lapar dan haus akan Ya. firman Tuhan, tentang Ya. firman Tuhan yang didapatkan oleh orang yang Tuhan, maka itu akan memberikan suatu di surga tidak engat dan karat tidak merusakkannya, Yes. dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oke. Saya bisa baca NSB-nya, Matthew 6:19-20. Matthew 6:19-20. NSB. Do not store up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Ya, do not store up. Jangan mengumpulkan sesuatu yang mudah dicuri, yang mudah rusak. Jika kita hanya mengumpulkan harta dunia, tapi tidak punya tujuan Tuhan, maka akan bisa dirusak dan dicuri. Kita mencari uang, tapi akhirnya untuk berobat. Kita mencari uang, tapi akhirnya dicuri, dirampok. Kita mengumpulkan uang, tapi kalau kita gunakan untuk kegunaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, maka tidak akan bisa dirusak dan dicuri. Yes. Sistem dunia mudah diambil dan dihancurkan. Kata kita yang mempunyai tujuan Tuhanlah yang akan diproteksi. Yes. Jika kita bekerja lebih utama dari mencari Tuhan, maka itu bukan berkat. Ya. Ya. Karena kalau kita mencari, berarti kita yang kita cari itu yang lebih tinggi, betul? Ya. Amin. Ya. Kalau dia mencari, berarti yang dicari itu yang lebih tinggi. Kalau saya mencari presiden, berarti presiden itu lebih tinggi daripada saya. Tapi kalau presiden mencari saya, walaupun saya orang biasa, status saya lebih tinggi daripada presiden. Karena presiden yang mencari saya, betul? Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari uang, berarti uang itu posisinya lebih tinggi. Kalau kita mencari Tuhan,
kita menyadari bahwa Tuhan itu lebih tinggi daripada hidup kita. Ya. Betul? Yes. Siapa yang kita cari, itu tentukan siapa yang di atas siapa. Hmm. Kalau kita mencari Tuhan, berarti kita menyadari bahwa Tuhan di atas kita. Ya. Kalau kita mencari uang, berarti uang di atas kita. Hmm. Kalau kita mencari berkat, berarti berkat di atas kita. Hmm. Ingat, berkat itu bukan cuma soal keuangan. Tapi berkat itu apa? The power to multiplikasi. The power to apa? Handle. Yang kemarin saya share. The power to multiplikasi. The power to apa? Ya, nanti baca lagi catatannya ya. Mesti dibaca, mesti ini lagi. Nah, berkat tidak menjauhkan kita dengan si pemberi berkat. Amin. Kalau benar-benar berkat itu tidak menjauhkan kita dengan si pemberi berkat. Ya. Kalau kita mendapatkan uang tapi menjauhkan daripada yang memberi uang, itu Tuhan. Berarti itu bukan berkat. Hati-hati. Ingat, tidak ada yang gratis dari setan. Ya. Selalu ada embel-embel di belakang. Itu dalam Mazmur 127 ayat 2. Mam bisa baca. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Dia memberikan kepada yang dicintai pada waktu tidur. Jika Tuhan memberkati, maka Tuhan sudah mempersiapkan berkat pada waktu kita sedang tidur. Ingat, Amin. di sini fokusnya bukan tidurnya, tapi orang yang dicintai Tuhan. Ya. Sehingga pada waktu bangun hanya tinggal mengeksekusi yang Yes. sudah Amin. So itu kalau orang masih stres, maka akan mudah ditipu. Dia masih hidup dalam siklus kematian. Dia nggak mengerti kalau dicintai. Karena kalau orang stres, dia akan bahwa dia masih nggak ngerti Kalau dia dicintai Tuhan. Kalau dicintai kan besok paginya Ya. bangun tidur udah dapet berkatnya. Ya. Kalau dia stres, waduh besok padahal sudah punya pekerjaan yang ketat, tapi masih stres. Kalau dia masih stres berarti dia tidak menyadari bahwa dia dicintai Tuhan. Ya. Orang yang freedom adalah orang yang menyadari bahwa dia dicintai Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mencintai, sedangkan kata Matius dibilang bahwa Bapa yang di dunia saja mengerti apa yang kita butuhkan, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Dia menyediakan sebelum kita memintanya. Ya. Dia mengetahuinya. Amin. Amin. So itu kita harus hidup dalam siklus kehidupan. Kita harus hidup dalam freedom, dalam living in freedom. Regal Gitu. freedom. Apa? Regal freedom. Dalam regal freedom. Hidup regal freedom di dalam kerajaan Allah. Regal apa namanya? Regal freedom. Regal freedom ya. Regal freedom. Di mana itu? Cari lagi. Ya, Mam. Tugasnya Mam harus dicari regal freedom. Ada itu, tinggal dicari regal freedom. Nah, jadi kita harus hidup dalam freedom. Yang ketiga apa? Orang yang mengikuti pola atau cara Tuhan di Sion. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini yang tadi. Baca ya. Yang tadi ya sudah ya, Mam ya. Iya. Bahwa apa? Terjadi gunung di Sion. Iya. Dan kita harus naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Maka akan menempa pedang menjadi mata pajak, tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa-bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Karena bahwa hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam perang Tuhan. Jika kita hidup di bawah cycle of death, selalu berkata, coba kalau saya dahulu tidak begitu, pasti sekarang begini. Tapi jika kita hidup di bawah cycle of life, di bawah living in freedom, kata saya tidak akan begini jika hidup saya tidak begitu. Artinya apa? Saya tidak akan begini jika hidup saya tidak terkonek dengan Bapa rohani. Saya tidak akan begini kalau saya tidak terkonek dengan aliansi ini. Bukan saya mendewakan tentang Dad Didit atau Mam Tatin, tapi mereka yang membentuk saya. Mereka yang menjadi suatu model, suatu pola. Mereka yang membuka tingkap langit
sehingga the heavenly place bukan menjadi penghalang lagi antara the heavenly, Open heaven. the open heaven terjadi. Ya. Tidak terselubung lagi, mengalami freedom, mengalami suatu bebas, mengalami double decade. Di dalam double decade ini mengalami open heaven, mengalami keimanan Melkisedek terjadi dalam hidup saya. Yes. Di mana Tuhan, di mana Yesus menjadi perantara dalam hidup, sehingga setiap janji Tuhan dikatakan bahwa sudah selesai, case is closed. Sebenarnya kita harus hidup di dalam rumah Tuhan. Kita menemukan orangnya Tuhan, harus mempunyai Bapa rohani. Ingat, Bapa rohani ini bukan mengkultuskan atau menuhankan manusia, tapi ini adalah suatu pola yang Tuhan berikan pada kita. Ketika sekarang bekerja sama dengan manusia, yang dihasilkan apa? Kehancuran, kerusakan, keruntuhan semata-mata. Itu siklus kematian. Tetapi jika Tuhan bekerja sama dengan orang strategisnya, maka yang dihasilkan adalah apa? Tentang kebaikan, tentang peace, tentang joy, tentang kebenaran, tentang freedom. Kehidupan. From that cycle and the power of the hell. Mengalami freedom, mengalami apa? Kehidupan, life, living in freedom. Biar ini semua diulang lagi, ditonton lagi, dilihat lagi, bahwa bagaimana caranya untuk live in freedom. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 3. 1, miliki DNA, menyadari bahwa kita punya DNA Kristus, Spirit of Christ, mempunyai Christ nature. Yang kedua, terhubung, temukan rumahnya Allah, temukan the church unusual. Bukan hanya bicara soal kesaksian tidak salah, kesembuhan tidak salah, berkat tidak salah, atau keuangan bisa jadi peningkatan ekonomi tidak salah. Tapi yang paling utama adalah apa? Menemukan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran, mengalami kebenaran itu sendiri. Yes. Hidup dalam kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran itu dahulu. Itulah yang membawa kita ke Sion. Yang ketiga apa? Hidup, mengerti bahwa hidup itu untuk tujuan Tuhan, the purpose of God. Maka pada saat kita mengetahui itu semua, percayalah, kita akan mengalami living in freedom, mengalami kebebasan. Tidak ada stres lagi. Pandemi boleh terjadi, sosial media boleh shutdown, mungkin banyak hal-hal lain lagi yang terjadi ke depan. Tapi orang yang mengerti tentang kerajaan Allah, the world to come, maka akan mengalami the unshakable kingdom, akan mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pada saat kita mengalami kerajaan Allah, maka kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak akan tergoncangkan. Amin. Biar saya berdoa. Bapa kami surga, kami sudah mendengar tentang firman-Mu. Biar terus kami melipat gandakan. Biar terus roh kami boyan, roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Biar roh kami terus lapar dan haus. Sebabnya dalam Wahyu kata bahwa biarlah siapa yang punya telinga, biarlah dia mendengar. Bukan setiap orang yang punya telinga dia bisa mendengar. Bukan orang yang punya telinga dia mau mendengar. Tapi hanya orang yang mau dibentuk, mau diubahkan, maka dia siap mendengar. Dia siap didisiplin dan dia siap dibentuk. Untuk apa? Sesuai kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Bukan keinginannya sendiri, bukan mencari pencapaian-pencapaian, bukan mencari kehebatan-kehebatan, bukan mencari numbering, tapi mencari tentang kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan yang utama dalam hidupnya Tuhan. Maka pada saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bukannya sebagian, maka semuanya itu akan ditambahkan. Amen. Menjadi suatu bonus-bonus yang terus bagi hidup kita. Sebab itu carilah kebenaran Allah dan kerajaannya dan kebenarannya yang tidak tergoncangkan. Maka hidup kita, apapun masalahmu, apapun yang kau alami saat ini, jangan sampai itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang pencapaian kau cari, biar pencapaian itu
tidak melebihi daripada apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ya. Percayalah, pada saat kau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, tiada satu hal apapun yang Tuhan tidak dapat buat. Dari yang mustahil dia akan menjadikan sesuatu yang, dari yang tidak mustahil menjadi mustahil. Apa yang dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam hidupmu kau akan mengalami hal-hal yang surgawi, hal-hal yang spektakuler. Tetapi bukan yang spektakuler itu yang utama, tapi kita mengalami kebersamaan dengan Tuhan, mengalami hubungan yang erat dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, menjadi yang utama dalam hidup kita. Biarlah terus sama berdoa, rasa haus dan lapar terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah rasa haus dan lapar boleh menjadi satu hal yang utama dalam hidup mereka. Biar awareness tentang manusia roh itu benar-benar terjadi dalam hidup mereka, bukan soal hal yang jasmani, tapi hal yang rohani, hal-hal yang spiritual. Seperti halnya hal-hal kekhawatiran, itu adalah suatu hal yang rohani tapi dari dunia. Tapi biar mencari joyful, mencari righteousness, mencari peaceful in the Holy Spirit, itu adalah hal-hal rohani yang membawa pada kehidupan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya. Amin.